Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Amanda Nur Ramadhani dengan NRP 5121135 dari kelas MPFB. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja saya yang berjudul pengukuran percepatan gravitasi bumi menggunakan metode gerak jatuh bebas dan bandul matematis. Nah, di sini terdapat beberapa bab yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada bab 3 yang berisi tentang metodologi, lalu bab 4 yang berisi tentang analisis data dan pembahasan, bab 5 yang berisi tentang kesimpulan, lalu yang terakhir ada ralat yang berisi tentang standar deviasi dan ralat tagayud. Di sini saya akan membahas tentang bab 3 terlebih dahulu yang berisi tentang metodologi. Nah, berikut ini merupakan alat dan bahan yang saya gunakan dalam percobaan kali ini. Yang pertama ada metode gerak jatuh bebas. Pertama ada kelereng. Nah, kelereng ini digunakan sebagai benda untuk yang diamati, sebagai benda yang diamati. Lalu yang kedua ada meteran untuk mengukur tinggi. Dan yang ketiga ada stopwatch untuk mengukur waktu. Lalu ada metode bandul matematis. Di metode bandul matematis, alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada tali, lalu kedua beban, yang ketiga penggaris, dan yang terakhir ada stopwatch. Nah, berikut ini merupakan skema alat yang saya gunakan pada percobaan kali ini. Nah, gambar pertama ini merupakan percobaan gerak jatuh bebas. Nah, di sini merupakan meterannya sepanjang 40 cm, lalu ini merupakan kelerengnya. Dan gambar kedua merupakan metode bandul matematis. Nah, berikutnya merupakan langkah kerja. Yang pertama ada metode gerak jatuh bebas. Nah, pertama yang dilakukan yaitu alat dan bahan dirangkai, lalu jarak meteran diukur sebesar 40 cm seperti yang tertera di skema alat sebelumnya. Lalu yang kedua, stopwatch disiapkan dan kelereng dilepas. Lalu yang ketiga, kelereng diamati hingga menyentuh tanah. Lalu ada metode bandul matematis. Yang pertama yaitu alat dan bahan dirangkai, lalu beban diletakkan di tengah. Dan yang kedua, bandul disimpangkan dengan simpangan kecil. Di sini saya menggunakan simpangan 10 derajat dan 15 derajat. Dan yang ketiga, stopwatch digunakan untuk menghitung waktu 5 kali getaran. Dan yang terakhir, langkah-langkah diulang dengan panjang tali berbeda. Di sini saya menggunakan panjang tali 0,3 meter dan 0,4 meter. Nah, kita lanjut pada bab 4. Dan di bab 4 ini merupakan isinya ada analisis data dan pembahasan. Nah, di sini saya paparkan mengenai tabel data pengukuran metode gerak jatuh bebas. Nah, saya melakukan 10 kali pengulangan dengan satu variasi ketinggian yaitu 0,4 m dan saya mendapatkan waktu kelereng pada saat dijatuhkan berikut ini dapat dilihat. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel data pengukuran metode bandul matematis. Di sini saya melakukan sebanyak 5 kali pengulangan dengan simpangan 10 derajat dan dua variasi panjang tali. Yang pertama ada 0,3 meter dan yang kedua ada 0,4 meter. Lalu saya akan mendapatkan waktunya dapat dilihat sebagai berikut. Baik, selanjutnya juga terdapat tabel data pengukuran metode bandul matematis. Nah, di sini sama saya melakukan 5 kali pengulangan, tetapi dengan simpangan berbeda. Sekarang yaitu simpangan 15 derajat. Dengan panjang tali juga dua variasi, 0,3 meter dan 0,4 meter. Lalu waktu yang saya dapatkan dapat dilihat di sini dalam tabel. Nah, next ini merupakan perhitungan metode gerak jatuh bebas. Nah, setelah kita mendapatkan tabel data pengukuran seperti yang sebelumnya, kita dapat melakukan perhitungan. Nah, di sini terdapat persamaan gerak jatuh bebas yang dapat dilihat. Berikut ini merupakan persamaannya. H sama dengan setengah GT kuadrat, lalu untuk mencari gravitasi,
yaitu rumusnya 2H per T kuadrat. Nah, berikut ini merupakan contoh perhitungannya. Lalu setelah melakukan perhitungan, kita dapatkan tabel hasil perhitungan ini pada metode gerak jatuh bebas. Didapatkan rata-rata gravitasi sebesar 10,29 dan ini merupakan hasil perhitungan seperti contoh di slide sebelumnya, seperti ini. Lalu next, ini merupakan perhitungan pada metode bandul matematis. Nah, sama pada bandul matematis juga didapatkan persamaan periode dan gravitasi. Seperti ini rumusnya. Lalu kita juga melakukan perhitungan untuk mencari periode dan gravitasinya, nilainya. Ini didapatkan sekian, dan gravitasinya juga didapatkan sekian. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel hasil perhitungan dari metode bandul matematis. Nah, pada simpangan 10 derajat dengan panjang tali 0,3 m, itu didapatkan periode sebesar ini, dan rata-rata gravitasi sebesar 10,02. Dan selanjutnya pada simpangan 10 derajat dengan panjang tali 0,4 m didapatkan periode seperti berikut. Lalu juga didapatkan rata-rata gravitasi sebesar 9,90. Nah, berikut merupakan simpangan yang 15 derajat dengan panjang tali 0,3 m didapatkan periode sebagai berikut. Lalu rata-ratanya didapatkan 9,81 meter per sekon kuadrat. Dan ini untuk simpangan 15 derajat dengan panjang tali 0,4 m dengan periode didapatkan sebagai berikut. Dan rata-rata gravitasi yaitu 10,02 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk pada grafik. Nah, gambar 1 ini merupakan grafik hubungan ketinggian dan waktu pada percobaan gerak jatuh bebas. Didapatkan gambar grafiknya seperti ini. Lalu yang kedua, pada bandul matematis, didapatkan grafik hubungan panjang tali dan periode. Seperti ini. Ini pada simpangan 10 derajat dan panjang tali 0,3. Lalu selanjutnya gambar 3 ini pada bandul matematis juga dengan simpangan 10 derajat dan panjang tali 0,4 m. Gambar keempat ini pada simpangan 15 derajat dengan panjang tali 0,3 m. Berikut grafiknya. Dan yang terakhir gambar kelima juga pada bandul matematis dengan panjang tali 0,4 m dengan simpangan 15 derajat. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab pembahasan. Di praktikum ini berjudulkan gerak jatuh bebas dan bandul matematis. Lalu memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya percepatan gravitasi bumi di suatu tempat, dan percobaan ini juga memiliki prinsip yang mendasari. Yang pertama ada gerak jatuh bebas, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, gerak harmonik sederhana, dan ada getaran. Lalu dalam metode gerak jatuh bebas dilakukan menggunakan bola kelereng dengan ketinggian 40 cm, lalu kelereng dijatuhkan dan stopwatch digunakan untuk menghitung waktu tempuh kelereng saat menyentuh tanah. Oleh karena itu, percepatan gravitasi bumi yang digunakan berkaitan erat dengan waktu dan ketinggian. Sedangkan dalam metode bandul matematis dilakukan menggunakan beban yang berada tepat di tengah dengan tali berbentuk garis vertikal. Lalu bandul disimpangkan dengan simpangan kecil kemudian dilepaskan. Terdapat dua variasi simpangan dan panjang tali, yaitu masing-masing sebesar 10 derajat dan 15 derajat, lalu panjang talinya 0,3 meter dan 0,4 meter. Lalu ayunan diusahakan untuk memiliki lintasan bidang dan tidak berputar. Lalu waktu dicatat untuk 5 kali getaran. Oleh karena itu, percepatan gravitasi bumi yang digunakan berkaitan erat dengan panjang tali dan waktu.
Dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkan nilai rata-rata untuk percepatan gravitasi dalam metode gerak jatuh bebas dan bandul matematis. Pada metode gerak jatuh bebas, didapatkan nilai rata-rata percepatan gravitasi sebesar 10,29 meter per sekon kuadrat, sedangkan pada metode bandul matematis diperoleh nilai rata-rata percepatan gravitasi pada variasi simpangan 10 derajat dengan panjang tali 0,3 m dan 0,4 m, yaitu sebesar 10,02 meter per sekon kuadrat dan 9,90 meter per sekon kuadrat. Lalu pada variasi simpangan 15 derajat dengan panjang tali 0,3 meter dan 0,4 meter, yaitu sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat dan 10,02 meter per sekon kuadrat. Nah, dapat dilihat dari nilai rata-rata percepatan gravitasi tersebut, diperoleh bahwa nilainya tidak jauh berbeda dengan nilai gravitasi bumi yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Berdasarkan dari dua metode yang digunakan dalam praktikum ini, didapatkan grafik seperti yang saya tunjukkan di slide sebelumnya, yaitu menunjukkan bahwa hubungan waktu dan ketinggian pada metode gerak jatuh bebas, sedangkan pada metode bandul matematis, grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai periode dan panjang tali mempengaruhi nilai percepatan gravitasi. Sehingga saat tali yang digunakan semakin panjang, maka periode yang ada juga semakin besar. Begitu pula yang terjadi pada nilai gravitasinya, yang akan semakin besar nilainya. Hal ini dikarenakan akibat dari gesekan udara yang terjadi pada saat bola kelereng jatuh dan bandul berisolasi. Next, kita pada bab 5 yang berisi tentang kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan yang telah saya lakukan yaitu ini pertama pada metode gerak jatuh bebas, nilai gravitasi yang ada itu dipengaruhi oleh ketinggian dan waktu saat kelereng tersebut dijatuhkan. Nah, sedangkan pada metode bandul matematis, nilai gravitasi yang ada itu dipengaruhi oleh panjang tali dan waktu saat benda diayunkan. Dari data yang ada, diperoleh rata-rata percepatan gravitasi pada metode gerak jatuh bebas sebesar 10,29 meter per sekon kuadrat. Lalu, pada metode bandul matematis diperoleh nilai rata-rata percepatan gravitasi pada variasi simpangan 10 derajat dengan panjang tali 0,3 meter dan 0,4 meter sebesar 10,02 meter per sekon kuadrat dan 9,90 meter per sekon kuadrat. Lalu pada variasi simpangan 15 derajat dengan panjang tali 0,3 meter dan 0,4 meter sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat dan 10,02 meter per sekon kuadrat. Nah, hal ini terbukti bahwa percepatan gravitasi pada metode gerak jatuh bebas dan bandul matematis tidak jauh berbeda dengan nilai gravitasi bumi, yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Hal ini diakibatkan dari gesekan udara yang terjadi pada saat bola kelereng jatuh dan saat bandul berisolasi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada ralat. Nah, berikut ini merupakan ralat dari gerak jatuh bebas. Sebelum kita melakukan perhitungan ralat, kita melakukan perhitungan standar deviasi dengan menghitung waktu rata-rata dan delta T yang didapatkan seperti berikut. Lalu kita menghitung ketinggian rata-rata dan delta H didapatkan sebagai berikut. Nah, oleh karena delta H-nya bernilai 0 meter, maka ralat yang saya gunakan yaitu ralat Tagayut. Nah, untuk ralat Tagayut, kita menggunakan G rata-rata gravitasi, lalu kita melakukan perhitungan delta G seperti berikut, lalu kita masukkan nilainya, dan didapatkan G rata-rata seperti berikut. Lalu selanjutnya adalah pada metode bandul matematis. Sama seperti metode gerak jatuh bebas, bandul matematis kita pertama cari standar deviasinya terlebih dahulu dengan melakukan perhitungan pada periode rata-rata yang didapatkan hasil seperti berikut, dan kita mencari delta T-nya yang didapatkan hasil sebagai berikut.
Setelah itu kita menghitung L rata-ratanya, panjang talinya, dengan hasil seperti berikut. Sama dengan sebelumnya, karena delta L-nya bernilai 0, maka saya melakukan perhitungan ralat tak gayut. Nah, didapatkan nilai G rata-rata sebagai berikut, dan delta G-nya juga sebagai berikut. Baik, saya rasa sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan pada saat saya menyampaikan presentasi. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.